Apaan? Apaan lagi? Mentang-mentang udah mau lebaran Ini gitu udah deh, mau langsung selesai. sepaneng. Kenapa sih? Kekhawatiranmu tuh apa? Kan sebentar lagi kita Idul Fitri. Itu kayaknya kekhawatiranku deh, Idul Fitri. Kenapa? Kan jadi seneng karena nggak perlu ada kewajiban ketemu mamat basa-basi gitu kan? Siap-siap aku datangi rumah. Nggak boleh. Di depan pagar aja. Nggak boleh, bukan itu poinnya. Jangan diremehkan aturan PSBB-nya. Ini khawatir sebenarnya sih. Aku juga agak-agak khawatir. Gimana kalau misalnya nanti orang-orang tetap sholat Id bersama-sama di lapangan seperti biasa. Gimana kalau tetap mengunjungi rumah anggota Silaturahminya. keluarganya, berbondong-bondong. Rumah ke rumah. Atau gimana Pulang kalau iya di kapal pulang kampung ya? pulang kampung. Sama aja, jangan dikotomi. Nah, makanya. Beda tahu. Sama, Menhub bilang sama. Anda siapa yang bilang beda? Presiden. Ya udah, tinggal ukur jabatannya siapa yang tinggi deh, itu yang kita dengar udah. Udah, masalahnya kan sekarang justru yang harus ditanya adalah kepala daerah nih. Karena kan Betul. mereka yang akan menerima pemudik, ya nggak sih? Nah, kan nggak mereka semuanya menerapkan PSBB, nggak semuanya punya SDM yang cukup. Padahal ada loh kepala-kepala daerah yang belum PSBB? nutup daerahnya. Iya, belum PSBB. Padahal emang tujuan... itu ada potensi mereka bakal mudik ke sana kan. Apa ya kira-kira pertimbangannya ya? Bisa nggak kita ajak Ada teman kepala daerah nggak? Coba. Punya lah. Kamu ngeledek. Kepala daerah. Kamu aja punya teman pejabat. Saya mah teman saya staf sus milenial. Oh luar biasa. Assalamualaikum. Mas Anas. Ya, waalaikumsalam. Mas, apa Ya, Mbak. kabar? Baik, baik. Mas, ini aku lagi sama Nitya sama Mamat nih. Aku diledekin Mamat, katanya aku nggak punya temen yang pejabat daerah gitu. Jadi aku langsung telepon Mas Anas, nggak terima aku. Panas. Ya. Apa kabar Pak? Bagaimana sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Udah mulai pusing atau tetap chill? Saya setuju pernyataan Perdana Menteri Kanada itu. Apa Semua tuh? pemimpin dunia, pemimpin daerah diuji leadership-nya. Oh, iya. Ini yang paling pusing sebenarnya pemimpin daerah nih. Iya. Tapi kok anehnya Banyuwangi sampai hari ini belum PSBB? Iya, jadi setiap daerah punya beda-beda ya ininya ya. Terutama daerah yang kawasan padat. Ada kawasan padat. Setiap daerah ada. Sekarang kan baru 72 kabupaten kota yang PSBB. Betul. Sama kurang lebih 4 provinsi ya. Pak Provinsi ya? 4 provinsi. Tapi PSBB di kota-kota besar akan sangat membantu karena efeknya dia pulang kampungnya ke kampung kayak Banyuwangi ini, Mbak. Gimana Pak Anas? Jadi kalau efeknya gimana? Maaf. Efeknya ke daerah. Efeknya ke daerah. Betul, Kalau efeknya ke daerah. transportasi mudik betul dibuka, itu menambah pekerjaan baru buat kami. Jadi sebenarnya kemarin bete nih waktu Menteri Perhubungan bilang transportasi akan kembali Dibuka. beroperasi, bus akap akan sesuai dengan jadwal. Sumber kenconol. Sumber Kencana jurusan mana? Jember Banyuwangi. Jurusan Banyuwangi pusing, Bupati Banyuwangi. udah mulai kelihatan puyeng nih kayaknya. Klarifikasi, syaratnya kan ketat untuk pergi. Yaitu petugas, harus petugas kesehatan. Dalam rangka mengurus COVID, kira-kira gitu kalau nggak salah ya. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang akan mewawancara orang yang mau berangkat satu persatu, Pak? Ya, ngontrolnya akan berat, kira-kira gitu. Ngontrolnya berat. Banyuwangi apa nggak ada kekhawatiran ke arah sana bahwa Jadi gini, akan ada peningkatan? kekhawatiran kami justru yang orang dari Bali ke Banyuwangi. Dari Bali? Maka kita sudah kerjasama dengan ASDP untuk tidak menjual tiket orang berangkat dari Bali ke Banyuwangi. Karena di Bali sendiri kemarin ada OTG, satu desa itu 400 orang yang positif. Nah, tentu ini agak rawan. Nah, maka kita lakukan pembatasan dan kita punya rumah isolasi besar, gedung olahraga. Jadi semua orang yang dari Bali langsung kita tampung di Gor. Nah, dari situ maka kita telepon kadesnya, kita telepon lurahnya untuk dia didistribusikan di isolasi mandiri di desa. Oke, tapi sekarang kan zamannya juga gini, Pak Anas. Kenapa pelabuhannya nggak ditutup, Mas? Iya, betul. Jadi begini, kita udah tutup. Tapi ternyata dari Bali kami dilapori oleh Pak Gubernur, ada pekerja-pekerja yang
misalnya bangunan atau villa-villa resort, mereka sudah habis dananya, sudah tutup perusahaannya. Nah, kontrakannya habis. Katanya kalau lama-lama di sana nggak pulang ke Banyuwangi, ini repot juga katanya. Ya, ini karena Pemda Bali hanya memberi bantuan ke mereka yang KTP Bali. Nah, ini masalahnya. Oke, belum lagi kalau masalah yang lain nih, yang secara resmi tiket yang dijual secara resmi mungkin bisa dikontrol, tapi kalau trennya di Jawa aja nih, jauh dari DKI ke Jawa Barat atau Jawa Tengah aja, Pak, yang travel gelap-gelap ini loh, yang mesti dinyalain lampunya ini loh banyak banget kan. Maka di Banyuwangi ada checkpoint. Kalau misalnya Mbak Inayah dari Surabaya ke Banyuwangi, tempat lain nggak ada checkpoint khusus, di Banyuwangi kita tetapkan checkpoint. Dan kita ada sistem digital, begitu ada orang pakai KTP Banyuwangi kemarin, dicek secara digital, maka akan terkonfirmasi ke semua sistem smart kampung kami. Oh, kebetulan 189 desa Banyuwangi sudah terhubung fiber optik. Jadi di setiap checkpointnya itu akan langsung sinkron ke masing-masing daerah asalnya begitu ya, untuk ngecek gitu? Mungkin hanya Banyuwangi yang punya sistem ini, karena kebetulan desa-desa kami terhubung fiber optik, sehingga begitu dicek, di checkpoint, langsung terhubung, terkonfirmasi ke semua desa lewat smart kampung. Saya suka nih humble braggingnya Panas nih kayak gini nih. Mungkin cuma Jadi Panas mau bilang bahwa nggak apa-apa kalau ada daerah yang tujuan para pemudik mau pulang kampung banyak gitu, nggak apa-apa asal mereka punya fasilitas ekstranya, maksudnya begitu? Bukan, kalau bisa nggak usah pulang kampung, kita sudah pesan jangan pulang kampung. Maka saya setuju PSBB diperketat di kota-kota itu. Jadi tetap mau bilang bahwa jangan pulang kampung gitu ya? Iya, jangan pulang kampung. Kita sudah sampaikan jangan pulang kampung. Itu kan dengan pengecekan secara digital ini kita bisa tahu asal daerah orang tersebut gitu. Tapi kan secara pengecekan kesehatannya gimana Pak? Kita hanya tahu dia tinggal di mana, tetapi kita nggak punya data bahwa dia sehat atau OTG atau enggak, ya sama aja Pak. Jadi nanti ada pengecekan, kita udah jalan ini, di sana di perbatasan dicek suhunya Mas. Dicek suhunya, kemudian di posko besar, di GOR itu ada juga puskesmas yang mendampingi. Kemudian di setiap desa juga ada isolasi. Tapi ini buat orang yang terpaksa. Tapi harapan saya tetap yang pulang kampung nggak ada, itu lebih aman. Banyak yang mau pulang kampung berbagai alasan lah, karena ingin berkumpul dengan keluarga, karena di Jakarta atau kota tempat bekerja sudah tidak bisa lagi mendapatkan penghasilan. Gitu. Jadi sebenarnya butuh nggak sih gebrakan yang lebih, saya mau bilang sadis, tapi lebih tegas deh mungkin ya, lebih tegas lagi. Kalau saya sih pengennya sadis gitu ya, supaya benar-benar tidak ada gitu yang beraktivitas di luar. Jadi ini kan soalnya di satu sisi prioritas kesehatan, tapi di sisi lain kan ada soal ekonomi, Mbak. Nah, pekerja dari urbanisasi di Indonesia itu kan masih besar, Mbak ya. Misalnya nih ada yang masuk ke medsos saya, Mbak ya. Begitu Bali ditutup, dia WA ke saya, Pak Bupati, saya ini kan orang Banyuwangi, kontrakan saya sudah habis. Perusahaan kami nggak ngasih gaji. Nah, Pak Bupati kan hanya ngasih insentif ke orang yang terdampak di Banyuwangi. Gimana kami yang di perantauan? Kami kan perlu makan. Nah, kami sedang mikir untuk menghitung bagaimana saya bisa menyerahkan bantuan beras bagi orang Banyuwangi yang tidak pulang seperti di Bali dan kota-kota yang memang mereka terdampak. Oke. Jadi justru malah mengirim bantuan ke sana gitu ya Pak ya? Iya. Jadi ini problemnya memang bukan hanya soal kesehatan, tapi soal ekonomi yang orang di lapis bawah ini ada masalah cukup serius. Memang kalau ini tidak ada solusi. Maka solusinya menurut saya RT, RW, dan desa menjadi garda depan untuk melakukan isolasi bagi orang yang datang. Oke, saya sih pengen nanya berikutnya gini Pak Anas, kalaupun nanti ternyata ada yang memang pulang dalam kondisi sehat mau menjalani isolasi, tapi kan biasanya nih ada arus mudik, ada arus balik. Nah, baliknya diizinin apa enggak? Tapi sebentar ya, tapi jawabnya habis ini Pak Anas. Saya sebentar, Nitya mau ngambilin Mamat yang dari tadi sudah kehausan, begitu kan? Akan Nitya ambilin minuman dulu. Sebentar ya Pak Anas ya. Strategi recovery. Tetapi ini pun kita masih dibayangkan apa betul Desember ini selesai.